البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kita masuk ke muka ke hadis 308 ya. Al-hadisus sebentar. 307. Aywa. Al-babu tasi, babu ghusli damil mahid. Bukan ghusl tapi ghusl, yaitu mencuci darah haid. Dohir dari mahid di sini adalah masdar mimi, yaitu haid, darah haid. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah wajib untuk mencuci darah haid karena dia najis. Dan ini ma'ruf. Dan ini disepakati wajib mencuci darah haid. Kemudian al-hadisus sabi' ba'da salasi mi'ah 307. Al-hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Hisham an Fatimah bintil Mundhir an Asma'a binti Abi Bakar annaha qalat sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita ihdana?" Bagaimana pandangan Anda tentang salah seorang dari kami idza asaba saubah damu minal haid, apabila pakaiannya terkena darah dari haid, darah haid itu sendiri. Kaifa tasna, bagaimana dia berbuat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza asaba sauba ihdakunna dam minal haid, apabila darah dari haid mengenai pakaian salah seorang dari kalian, faltakrushu, hendaknya dia mengeriknya. Ngerik ya, pakai kuku itu, dikerik istilahnya. Intinya dibuang, zatnya itu dibuang, jangan dibiarkan. Ya, dikerik atau digosok atau apa, intinya dibuang zatnya itu. Summa litangdohu bima, kemudian hendaknya dia menyiraminya dengan air, disiram dengan air. Summa litusalli fi, kemudian hendaknya dia sholat di dalam pakaiannya tadi. Jadi ini menunjukkan apa? Agama ini mudah. Yang penting sudah diusahakan dan disucikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf, beliau Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri, dan juga apa? Al-Asyami. Beliau sempat juga tinggal di Madinah tapi tidak lama. Tapi ma'rufnya adalah Al-Misri Asyami. Qala akhbarana Malik, dan Abdullah bin Yusuf min asbatin nasfi Muwatta'i Malik setelah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Tayyib, akhbarana Malik ma'ruf, beliau adalah Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Al-Asbuhi Al-Yamani Summal Madani. An Hisham, beliau adalah Abu Abdullah Hisham bin Urwah ibni Zubair Al-Madani Al-Qurashi, Syekhul Islam, dijuluki Syekhul Islam oleh Imam Az-Zahabi. An Fatimah bintil Mundhir, meriwayatkan dari istrinya Fatimah bintul Mundhir. Disebutkan di sebagian riwayat istrinya lebih tua daripada Hisham, tapi jodoh tak masalah. Nama jodohnya ini cikgunya yang jadi guru, yang jadi apa? Istri dia. Ini tak masalah. Cinta tidak mengenal usia, kata orang. Yang penting bahagia. Fatimah bintul Mundhir ini adalah dari kalangan tabi'in, tabi'iyat berarti. Ayahnya adalah sahabat. An Asma'a binti Abi Bakar, dari sahabiyat, yaitu Asma bintu Abi Bakar. Annaha qalat, dia bercerita, sa'alat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan innama syifa'ul ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Nah, dia bertanya kepada Nabi karena Nabilah yang membawa syariat. Layak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tahu kebenaran. Kita tidak tahu bagaimana berarti. Kita lihat di dalam kitab-kitab hadis
Atau kita bertanya kepada para pewaris para nabi, yaitu para ulama, bertanya untuk tahu pendalilannya, bukan sekedar rasional pribadinya. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita ihdana, wahai Rasulullah, ara'aita, jumhur ulama mengatakan akhbirni, kabarkan kepada saya, mengikuti pendapat Zamakhsyari. Sejumlah ulama mengatakan ara'aita sesuai dengan zahirnya, maknanya madza ra'yuk, apa pandangan Anda ihdana, tentang salah seorang dari kami, idza asaba saubah damu minal haid, apabila pakaiannya itu terkena darah dari haid. Sementara kita tahu darah haid ini ghalid, baunya juga kuat, dan juga jurum itu apa ya namanya, zatnya pun kalau kering itu sangat keras dan sebagainya. Kaifa tasna, bagaimana dia berbuat terhadap pakaian ini? Faqala Rasulullah SAW, idza asaba thawba ihdakunna damu minal mahid, diulang kalimat pertanyaannya itu dengan pola yang sama. Faltakrushu, maka hendaknya dia menggosoknya, mengeriknya. Sebagian riwayat yaitu boleh dengan kuku atau mungkin dengan kayu, yang penting jangan sampai merusak pakaiannya. Intinya adalah wajib menghilangkan zat najisnya itu. Mengikis, mengikis, menghakis, dan apa? Mengeruk, tamam. Dengan cara yang dimudahkan agar zatnya itu hilang, dan berjaga jangan sampai kainnya itu mengalami kerusakan. Makanya sebagian sahabiat memiliki pakaian khusus tatkala ada haid, biar tidak kena pakaian yang nanti mungkin untuk darska atau untuk sholat, biar tidak repot. Zaman sekarang senang, pakaian dimudahkan, kita boleh beli pakaian banyak bandel juga, pakaian second itu masih baik misalkan. Di zaman dulu susah, maka memang pakaian yang boleh jadi satu-satunya ini ya harus segera diurusi. Setelah zatnya itu dikerik, dihilangkan, walitangdahu bima, kemudian hendaknya dia menyiraminya dengan air. Apakah mengeriknya tadi itu wajib? Kata para ulama kembali kepada keperluan. Kalau disiram dengan air itu hilang, terutama zaman sekarang alhamdulillah banyak sabun itu sehingga hilang, maka pengerikannya tidak diperlukan. Tapi kalau memang tanpa mengeriknya itu darahnya tidak hilang, maka mengerik jadi wajib, karena menghilangkan najis adalah wajib. Sementara di antara syarat sah salat adalah sucinya pakaian dari najis. Kemudian disiram dengan air. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, bagaimana jika dikerik itu hilang dan ternyata tanpa dicuci dengan air dia sudah hilang, apakah ini sudah sah? Dijelaskan oleh sebagian ulama, asalkan zatnya memang sudah hilang, rasa, bau, warna juga hilang, mungkin jenis kainnya memang licin, mudah untuk menghilangkan najis itu, maka pencucian dengan air tidak wajib. Tetapi kalau masih ada rasa atau bau atau warna, ya jelas pencucian dengan air adalah menjadi wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan, tatkala Nabi mentansis dengan air, menunjukkan yang lain tidak berhak untuk masuk sebagai penggantinya. Memang ini khilaf sejak dulu tentang masalah ini, wajib dengan air ataukah tidak. Yang mengatakan tanpa air ternyata memang terbukti boleh menghilangkan najis, itu pun pendapatnya kuat sekali, karena yang terpandang adalah bagaimana agar najis itu hilang, zatnya, rasa, bau, dan warnanya sudah hilang, terserah dengan cara apapun. Dan pendapat itu yang zahirnya lebih kuat. Hanya saja kenapa Nabi di sini menyebutkan dengan air, ini kharajah makhrajal ghalib. Biasanya najis, jangankan najis yang seberat itu, najis yang ringan saja itu susah untuk dihilangkan tanpa air. Sementara sifat air adalah suratul inqa, cepat untuk membersihkan. Ya namanya air kan. Istilahnya di kalangan para fuqaha itu yaitu tasarruf, yaitu senang untuk meresap kemudian menguraikan zat-zat yang najis tadi, sehingga mudah untuk membuangnya, memisahkannya dari pakaian tadi. Makanya Nabi bukannya beliau mensyaratkan dengan air, tetapi menyebutkan apa yang dimudahkan. Biasanya sekedar dikerik,
tak hilang itu, maka dibantu dengan air agar lebih bersih, agar lebih jelas, lebih terbukti kebersihannya dan sebagainya, bukan sebagai bentuk syarat. Sumali tusolli fih, kemudian hendaknya dia sholat di dalam pakaiannya tadi, menunjukkan tidak disyaratkan dengan berbagai syarat yang berat. Kalau emang terbukti dengan itu sudah hilang bendanya tadi dan sebagainya, maka boleh untuk sholat di pakaian tadi tanpa perlu adanya was-was, tanpa kita jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, tidak perlu. Yang pasti hadis ini menunjukkan wajibnya menghilangkan darah haid itu, karena ini adalah najis. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ayo.